يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بايدي انا عارفك ده انا خلقك انا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيبي كنت بنادك على الصليب وهبتك حياة بديتك نجاة قلوبك مغفورة لك وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية فتح عينيا نور طريقي غير حياتي انا اللي كنت بعيد ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غير جنبي ركعت قدامه ومسكت بايده صرخت بأعلى صوت حياتي تبقى ليك اليوم تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق هو المليك هو ده إلهي الأبدي تعالى وسلم حياتك قدامه ده هو إلهك وحاسس بحالك هيدي لك قوة يضمن لك نصرة على كل خطية هتسلم معايا حياتي تبقى ليك تشهد عن يسوع وهو المليك هو ده إله الأبدي Sholat tabel 2 upload. Dukung terus sholat tabel 2 upload. Menyesalkan semua info sholat tabel 2 upload. Mencari kebenaran Tuhan Yesus adalah pada tempatlah saya paham akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dukung terus sholat tabel yang 2 dengan cara like, share, subscribe dan mabok. Shalom, Maranatha, jumpa lagi bersama Pak Bobom sekarang sholat tabel 2 upload. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di siang hari ini atau di sore waktu Papua Barat, hari ini kita akan ngobras ya. Karena kemarin Pak Bobom harus pergi cek ke check up kesehatan. Dan Pak Bobom terima kasih banyak anak-anak Tuhan yang selalu mendukung siaran sholat tabel 2 dan terus mendukung dalam pelayanan Pak Bobom dan teman-teman. Sebagai anak Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Maranatha. Jumpa lagi bersama Pak Bobom dan Pak Bobom punya kesehatan pulih betul ya. Dan Pak Bobom hari ini kita ngobras dengan teman-teman dari tim sholat tabel 2. Saya jemput dulu. Shalom Maranatha, Pak Lobo. Ya. Halo Maranatha. Halo Maranatha. Ya. Gimana? Yang ini kita ngobras ya. Kita ngobras tentang Ya. terutama perjalanan sholat tabel 2 yang mana banyak kritikan ya. Ya. Dan judul siang ini kan judulnya yang jelas judul hari ini kan Pak Bom ke negeri Pak dongeng. Bom ke negeri dongeng. Wanita tolol sekali. Wanita tolol sekali. Ya. Wanita tolol sekali. Jadi jangan sampai salah pikiran bahwa WTS itu apa? WTS itu wanita tolol sekali. Ya.
Ya, betul. Ya. Jadi Pak Bobom setelah berbicara, Pak Bobom bisa mengerti bahwa nanti kita lanjut sebentar malam ya, seperti biasa. Mungkin sebentar kita siaran 2 jam, 3 jam saja. Nah, sore hari ini karena Pak Bobom kan sudah bilang berapa kali kalau Pak Bobom tidak bicara firman Tuhan. Satu hari kita semua ya, Pak Lobo ya, kita hampa ya. Kalau Ya, tanpa bicara betul. firman Tuhan ya, hidup ada arti ya. Ya, benar sekali. Ya, karena memang tadi malam Pak Bobom tidak bisa hadir karena Pak Bobom periksa kesehatan tidak bisa. Karena Pak Bobom kalau sudah menyiar pasti ya, Pak Lobo ya, betul nggak? Pasti 12 jam ya. Ya, ya, Nah, ya, betul. makanya tadi malam dokter juga udah tegur saya, nggak bisa. Karena begitu Pak Bobom punya darah. Orang lain kalau begadang kan darahnya turun, tapi Pak Bobom justru darahnya naik. Ya. Ya, darahnya naik. Kalau Pak Bobom, Pak Lobo darahnya naik terus. Jadi kalau dipancing sama kadrun ya, pasti tambah naik lagi. Makanya lebih baik Ya. dulu satu hari. Ya, soalnya kita pakai darah Yesus jadi tinggi. Iya. Ada kasih nih, Pak Bobom bikin judul aja, nangkep kambing conge. Kambing conge. Iya. Ya, terima kasih banyak ya untuk anak-anak Tuhan yang selalu setia melayani sama-sama dengan Pak Bobom ya. Betul nggak ya? Kalau Betul sekali. mendukung siaran kami. Tanpa teman-teman semua, siaran Sholat ABM 2 ini tidak ada artinya ya Pak Lobo ya. Iya, betul Pak Bobom. Harus saling mendukung. Iya, karena memang Pak Bobom ini kan belum ada penghasilan. Nah, jadi semalam ke dokter ya hampir Iya. mahal. Ya, Saya kaget makanya siapa yang diberkati, ayo memberkati. Ya, memberkati hambanya yang sudah merasa diberkati. Ayo bantu dukung Solata BM2 supaya tetap live. Ya, bantu Pak Bobom. Seberapapun dana yang bisa dibantu. Dan sudah bantu pelayanan kita ya, karena kita juga rencana bikin gebrakan yang besar ya, benar nggak Pak? Iya, betul. Ayo anak Tuhan, kalau ada punya usulan Sholat BM2 bagaimana caranya, silakan ya WA ke ini supaya kita kasih masukan ya. Betul nggak Pak Lobo? Iya, betul. Silakan. Kalau ada yang mau masuk room kasih masukan, silakan. Di chat juga boleh kasih masukan. Sebenarnya kita punya acara sudah bagus. Itu udah kasih ada pembelajaran Alkitab. Oh, sudah ada. Ya. Cuma tinggal anak Tuhan saja mau masuk bertanya, silakan lewat WA. Silakan langsung ya. Silakan bertanya. Ya. Kira-kira bagaimana. Nanti kita kalau nggak bisa jawab ya sudah, nanti kasih waktu ya. Karena memang pembelajaran di Alkitab itu sangat rumit ya. Tidak semua orang bisa menjawab. Karena memang misteri banyak yang kita perlu belajar, karena ini bukan cerita dongeng ya. Dongeng-dongeng yang bisa kita tafsir, bertafsir lagi ulang-ulang. Alkitab itu bertanya dengan Alkitab, dia menjawab sendiri. Betul nggak kalau? Betul. Bukan cerita yang di negeri 1001 malam. Iya, betul. Bukan kayak kitab-kitab lain. Ini Pak Lidara mana sih Pak Lidara? Sudah saya WA dia. Coba saya telepon dia. Tapi hari ini Pak Lobo, wajah saya cerah ya? Hah? Cerah. Ini saya ada bel lidara dulu. Saya kurang begitu, ini juga saya istirahat. Ya, masuk Pak. Sudah mulai. Ya, oke. Oke. Udah, Pak Lidara udah balas. Di sore hari ini teman-teman yang mau masuk silakan ya saya kasih link dulu. Ya, kasih link dulu Pak.
Shalom. Salam. Mulai sekarang kita Shalom, yang sang penggugat. kita ngobrol yang lain boleh ya? Betul. Boleh. Tunggu Pak KH. Dia Pak KH sudah sempel, sudah oke dia mau masuk. Ya, KH Lidara mau masuk tuh. Iya, biar paling tidak kita. Gak apa-apa, sembari ngobrol aja dulu. Kita cerita tentang pengalaman kita ya. Pengalaman saya juga waktu jalan-jalan ke negeri dongeng. Ya, betul. Ada mampir negeri dongeng. Kan kita naik pesawat itu kan mampir di negeri dongeng dulu. Baru lanjut sama Pak suara di penggugat rusak ya. Aduh. Berisik. rusak ya? Kayaknya handset 5.000. Coba ngomong. Shalom. Shalom. Pak KH Lidara. Ya, silakan. Penggugat coba ngomong. Tes 1 2 Suaranya. tes. Tes 1 2 tes. Coba. Ya, mendingan lah. Tes. Oh, kresek. Hancur. Kresek. Kayaknya masih ada bau sisa bawa kincing unta kayaknya nih. Kresek kena jin ifrit tuh. Jin ifrit. Kemarin habis itu Pak bikin piknik dari kotoran onta. Oh, pantas. Nah, mesti direndam lagi di dalam kencing onta. Baru Jadi dia baunya ini. wah apa dah? Mesti. Iya. Bawa ke negeri dongeng. Bawa ke Seven Sleeper. Kan udah tahu dong Seven Sleeper. Negeri dongeng. Saya salam dulu buat teman-teman ya yang tadi baru salam buat Pak Bobom ya. Sebentar aja. Ya. Teman-teman yang ada di Belanda, Pak Keis, dan Kakak Lenda, Kakak Nona, Pak Rene, ya. Kemudian Kakak Sarce dan semua teman-teman di Belanda, terus Berkati dan teman-teman di Amerika, Ibu Elita, Ibu Ika dan semua teman-teman di Amerika Serikat, di Eropa ada Pak Bob Mutabarat, ada Ibu Budi, ada Ibu Dewi, ada semua teman-teman di Eropa dan di Indonesia, khususnya Pak Made di Pak Imade di Bali dan teman-teman di Papua Barat, sampai di Sulawesi Selatan ada Ibu Grace, di Papua ada Ibu Hermin, dan ada Pak Albert, kemudian ada Pak Petrus Sirinden, ada Paulo Pani Harton di Jakarta, dan semua teman-teman, Ibu Dwi, Ibu Dewi, ya di Amerika Serikat ada Ibu Dewi juga, semua anak-anak Tuhan yang ada dimanapun berada, juga di Sumatera, keluarga Sibarani, Siagian, Nadipa, Simon Juntak, semua anak-anak Tuhan Yesus memberkati, dan semua di seluruh Indonesia. Nanti malam baru kita lanjut ya, siang ini kita berjuang, sini teman-teman kita ada ngobrol, ya, kalau mau gabung, silakan sudah ada linknya, dan kalau mau bertanya, ada di nomor WA ya, 082198331100. Kita boleh berdialog ya, bertanya tentang Alkitabiah boleh. Dan siang hari ini saya didampingi oleh Pak King David, Pak Lidara, sang penggugat. Kita berbicara tentang perbandingan antara firman Tuhan dan cerita-cerita dongeng. Karena selama Pak Bom tidak ada cerita dongeng dalam Alkitab ya, yang adalah sejarah, semua terbukti dengan sejarah. Ingat, di mana ada bukti, di situ ada keajaiban, ya, bukan cerita-cerita dongeng. Ingat, keajaiban dan sesuatu yang terjadi di luar akal manusia berbeda. Karena kuasa kegelapan, kuasa jin ifrit, jin bisa membuat suatu kekuatan di luar pada manusia. Karena setan adalah bekas malaikat. Ingat ya, malaikat yang dibuang. Jadi setan punya kekuatan melebihi daripada manusia.
Pak Bobom pernah bikin ilustrasi, ini cicak, ini nyamuk. Ingat, ini cicak, ini nyamuk. Cicak makan nyamuk karena tidak ada nyamuk ini tidak ada yang pegang. Tapi pada waktu Pak Bobom pegang nyamuk, cicak ini berani makan enggak? Tentu cicak tidak bisa berani makan. Karena dalam Yesaya 43 ayat 11, Yesaya 41 ayat 13, di situ bahwa Tuhan yang memegang tangan kita. Kalau Tuhan sudah memegang tangan kita, iblis tidak bisa macam-macam dengan kita. Karena ingat, kita adalah anak-anak Allah, sesuai dalam Yohanes 1 ayat 12. Dan kita diberikan kuasa penuh di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2. Jadi kuasa iblis tidak bisa bikin sama kita. Karena kita bukan anak-anak cerita dongeng. Lain dengan orang yang kena cerita dongeng ya. Oke, silakan teman-teman. Sebelum kita lanjut, kita baca firman Tuhan satu dulu ya. Bagaimana? Kalau mau baca? Oke, siap. Oke, siap. Mantap. Kita baca firman Tuhan. Oke. Kita hajar. Oke. Ini ajaran berikutnya ya. Ya, ini firman Tuhannya ya. Ya, mengenai ajaran sesatnya. Oke, saya bacakan. Mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Elohim dalam iman. Nah, sudah jelas ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas bahwa 2000 tahun lalu, khususnya rasul-rasul sudah menulis surat untuk kepada Timotius bahwa firman Tuhan katakan bahwa jangan sampai kita keluar daripada firman Tuhan, karena banyak orang yang akan datang berbicara tentang dongeng-dongeng. Karena jelas bahwa manusia, ya, saudara-saudara terkasih, manusia dulu saja sudah suka dan cerita dongeng, apalagi zaman sekarang, ya. Zaman sekarang ini banyak orang yang tukang cerita-cerita dongeng, apalagi sesuai dengan judul hari ini, WTS, wanita tolol sekali. Jadi banyak, ya, minta maaf ya. Pak Bobo minta maaf, Pak Bobo bikin malam hari ini, siang hari ini judul WTS itu bukan wanita penghibur ya, tapi wanita tolol sekali. Bidadari-bidadari yang ada banyak ya. Jadi sekarang ini banyak perempuan yang sok pintar. Setelah saya tanya, dia bodoh. Cuma dia ngaku pintar, ya udah gak apa-apa. Makanya hari ini Pak Bobo bikin judul karena Pak Bobo kan sudah pernah jalan ke luar. Terus lihat yang wanita-wanita tolol. Hanya wanita tolol. Macam Pak Bobo kalau ketemu wanita tolol, kira-kira gimana? Alergi juga ya? Wah, pasti dong, Pak Bom-Bom, karena nggak nyambung dengan logika kita. Apa yang kita sampaikan, ya menurut kita itu dongeng, menurut dia nggak dongeng. Ini jadi masalah, ya kan? Ya. Contohnya ini, seperti Seven Sleeper kan kita bilang itu cerita kan sudah ratusan tahun ada duluan ya. Jadi itu kan cerita dongeng, tapi kan bisa ada di kitab-kitab yang dianggap suci ya. Ini kan buat saya sih, kenapa demikian ya? Jadi kalau kita berbicara dengan wanita-wanita yang tadi dikatakan Pak Bom-Bom itu wanita tolol sekali, ya jelas nggak nyambung. Jelas nggak nyambung. Kita bicara cerita sesuai fakta itu sejarah adalah dongeng, tapi buat dia itu bukan dongeng. Bagi dia itu adalah satu pewahyuan. Nah ini repot. Kita mesti bicara sama orang yang cerdas. Betul kan? Begitu ceritanya Pak Bom-Bom. Jadi mesti kita bicara sama orang yang ada hikmatnya, ada kuasa Roh Kudusnya, yang sudah diperbaharui imannya, lepas daripada segala keterikatan daripada cerita-cerita dongeng, supaya mereka bisa melihat
kebenaran yang disampaikan oleh kitab suci adalah firman Tuhan kebenaran, itu harus benar-benar dapat dipahami. Tetapi kalau kita bicara kepada orang-orang yang memang hobi cerita dongeng, ya gak nyambung Pak Bom. Makanya judulnya pas ini, WTS itu adalah wanita tolol sekali. Ya tahu sendiri Pak Bom kalau kita bicara dengan orang yang tidak berpendidikan, tentu saja gak nyambung. Kita ke barat, dia ke utara, gak nyambung. Begitu Pak Bom. Silakan. Benar itu benar. Silakan. Karena memang firman Tuhan juga sudah katakan bahwa di akhir zaman ini kita harus hati-hati ya. Karena Ya, banyak orang yang akan sesat, akan keluar. Di palidoran mana ya palidoran? Hilang. nah, hilang sebentar dia. Ya, Ini ada Pak Immanuel, shalom. Karena memang, shalom. Ya, salam Pak Bom, salam Pak King, salam Jepil dan Pak Salam. Sang. Saya Ya, kalau wah ini Pak kali Alidara juga sudah masuk. Haleluya. Dan ini saya masih di tempat ini ya, pengirikan, tempat pengirikan. Wah, Haleluya. luar biasa. Luar biasa. Jadi Dahsyat. memang ya kalau bicara tentang dongeng ini memang ini ya. Makanya saya hanya meminta setiap saudara-saudara saya khususnya ya yang masih di RT 6 RW 6 nomor 6 Gang 6 ini, saat mendengar seperti ini, saya suruh menyelidiki sendiri. Saya suruh belajar lagi. Jangan asal bantah atau asal marah. Jadi pakai otak dong, maksud saya gitu. Kan punya akal budi, dipakai, belajar. Benar nggak itu loh? Lah itu belajar, diselidiki. Ya, dibuktikan sendiri. Jangan asal percaya ya sesuatu yang sudah terbukti itu ternyata sudah ada di dalam cerita-cerita sebelumnya, tapi kok dikatakan wahyu. Lah ini harus mikir secara cerdas gitu loh, maksudnya gitu. Ya, belajar sejarah juga. Ya, itu himbauan saya sih di situ. Jangan asal marah, jangan asal kayak pentol korek ya, sedikit-dikit marah gitu. Jadi perbandingan itu perlu ya. Itu aja ya, mungkin dari saya ya. Dilanjut ini karena rame banget di sini masih posisi. Ya. Jadi judul hari ini Pak. Judul hari ini Pak. Gambarnya. Waduh, nah ini repot ini Pak Bobo ini. Kena di dongeng ini ya. Ketemu Iya. ambiar. Ambiar. Iklan saudara, iklan. Ya, iklan dulu. Ambiar. Ingin aku teriak. Ambiar. 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 Lu ya. Wah, Ya, itu Pak Kami jabarinya dulu banget ya. Ambiar itu. Ambiar itu. Ya, Pak Lidara, piye kabar nih? Silakan, Pak Lidara. Mau tanya tentang perjalanan saya waktu ke Israel. Makanya saya mau tahu dulu kok tiba-tiba sudah menghilang, tiba-tiba sudah perjalanan ke Israel. Itu pakai apa? Pakai burak itu yang terbang langsung satu Nah, detik. Saya pakai ini Pak, nyantol di padang pasir. Saya nyantol. kontak Jadi saya langsung dokter. cerita. Saya cerita sama mereka. Oh, Cerita-cerita terlalu banyak, rupanya kepala mereka
wanita tolol sekali ini kepalanya kosong kayak gini loh. Waduh, dongeng isinya, dongeng. Iya dong, jadi saya terpaksa saya jadi lapar saya. Jadi saya begini loh. Nah, ya saya jadi ngantuk ya. Ketemu burung Kacamata saya jatuh, saya ketinggalan. Aduh. Ketemu burung hutut, ketemu. Mana burung hutut? Aduh, burung hutut. Pada waktu saya di sana itu. Jarang. Ya, Itu pada saat itu Al-Aqsa sudah ada belum toh? Iya, belum belum tahu. ada gimana. Kayaknya belum ada ya sejarah ya. Iya. Dan itu dibangun pada tahun berapa itu? Pada zaman dinasti Abbasid kalau nggak salah. Iya. Itu Coba dijelaskan dikit ini, saya kurang paham ini. Nah, waktu saya di sana itu kan mereka pada cerita. Herannya, saya di sini kita kan lihat bulan kan bagus, betul nggak? Iya. Betul nggak? Nah, Iya. waktu saya di sana sambil mereka cerita, saya kaget kok. Bulan kok bentuknya ada begini loh bulan ini. Nah, Nih bulan ini. No, ada pakai Kok celana. bisa begitu, Pak Bom? Iya, bulannya terbuka. Pakai celana, saya kaget. Nah, Waduh. karena kan ceritanya Iya. udah enak. Nah, waktu saya cerita tuh bulannya begini kan, waduh, saya kaget. Saya kaget ada orang yang tawarkan saya minum, saya nolak minum begini 3 kali sehari. Karena saya mabuk kali ya, nggak mau saya. Disuruh minum 3 kali. Waduh. Nah, saya sebentar lagi minum obat, disuruh minum ini. aduh. Waduh, kacau dah. Pas waktu Pak Bom kan ceritakan haus, dipaksa minum gitu. Mereka pikir itu tuh obat biasa tolak. Saya minta minuman dingin. Mereka suguhkan ini Pak Lobo sama Pak itu. Waduh. Yang jelas saya nolak. Ini minumannya memang 80%. Iya dong. Alkoholnya terlalu tinggi. Nggak berani saya. Bahaya itu, Pak Bom. Haram itu, haram. Nah, itu. Nah, Haram Itu itu, berarti haram. dijual juga ya sana ya? Ada ya? Wah, tuh. ada. Jadi waktu mereka setelah wanita tolol sekali ini cerita, dia tawarin saya, pilih mana? Pilih naik unta yang Spiderman, saya bilang nggak mau saya. Sebentar nanti saya jatuh di bawah pohon kurma. Nggak mau saya. Disuruh naik helikopter ini, saya nggak mau. Nggak mau saya. Itu bagus itu sebenarnya itu. Bagus Nggak itu. mau naik di mana? Di lehernya atau di mana? Nggak mau saya. Jadi kalau kena bulan baliknya leher kita putus itu. Mending saya naik ini di belakangnya. Saya naik sampai di Israel. Gini loh. Nah, makanya sampai di Israel, makanya saya bisa pulang. Soalnya di sana saya kaget. Waktu di Arab itu saya lihat Aditya, Tiger, sama Suret. Loh, kenapa mereka kok wajah mereka sudah bertiga begini loh? Ini loh. Yang SMA ini Aditya, yang SMP ini Suret, yang kecil ini Tiger. Saya kaget. Kenapa ada Suret ini? Masih SMP. Sedangkan Tigernya Itu kayak si Dani, kayak SMP itu kayak si Dani kayaknya ya? enggak. Saya juga kira si Dani pertama. Oh, bukan. Mirip. Bukan loh. Silakan Palidara. Palidara. Ya, Palidara. Lanjut, Palidara. Untung bisa pulang ke Indonesia ya, Pak Bom ya? Bisa langsung pesan. Waduh. Saya bilang mudah-mudahan jangan singgah di apa kan biasa singgah itu kan kita singgah di apa Arab Saudi dulu kan. Singgah di di Kuwait bukan di Arab tapi di Kuwait. Harus kalau mau ke ini harus singgah di Kuwait dulu. Kan dari sini Malaysia, Dubai. Dubai. Terus nanti baru singgah di Kuwait baru di apa? Ada berapa kali transit ya? Ada buat itu pas. Terus nanti soalnya naik kopter sih kan ya, naik kopter ya. Iya, naik. Jadi berkali-kali transit. Naik onta-kopter. Ya. Itu dia. Makanya mesti berapa kali transit? Kasih garis langit kedua Pak Bom. Enggak, malas saya sudah. Makanya naik helikopter nyangkut di pohon kurma. Gimana pohon kurma? Nyangkut di pohon kurma. Pak, pohon kurma itu ada di mana Pak Bom? Pohon kurma itu ada di mana lagi tuh? Masih di Arab kayaknya ya?
Iya. Sampai di Waduh. daerah Arab jauh di pohon kurma. Nggak bisa ditarik miring ya? Katanya bisa ditarik miring, bisa ambil buahnya itu. Berarti Tahu nggak? Di sana tuh banyak goa loh. Waduh. Ada 7 orang yang cerita tentang 7 orang yang hilang tuh. Oh, berarti kayak ini Iya. dongengnya nih. Waduh, coba Nah, coba. itu dia yang saya ingin. Saya Coba tinggal ditampilkan. pulang. Coba Balidara. Dulu. Nah, itu Coba dong. kita lihat Balidara. Saya juga punya dongeng ini kayak begini. Nah, ini kan Kayaknya, orang aduh. tidur. Ini yang tidur di Oh dalam ini toh. goa. Ini dongengnya. Kayaknya Pak Lidara ini suka cerita dongeng ya. Iya, saya Kalau kumpul-kumpulin saya dong. malas. Kalau saya Oh malas. kumpul-kumpulin. Kalau saya malas. Oh. Saya mau Waduh, jadiin kalau dongeng mah. saya mau jadiin buku. Tapi pesan saya Pak Lidara, kumpulan dongeng jangan dijadikan kitab suci ya. Nanti menyesatkan loh. Enggak. Saya cuman Enggak ya? jadiin buku dongeng, saya mau jual. Oke, kalau gitu boleh. Nanti terus diproklamasikan jadi kitab suci ya, repot Pak Lidara ini nanti. Ya enggak mau Enggak ya? saya. Itu menyesatkan Oke. namanya. Iya, jangan menyesatkan. Palidara, saya pikir Palidara bikin buku dongeng memang paling laku loh. Apalagi sekarang ini kan orang lagi Senang sementara dongeng. sementara lagi uji imannya kan, uji Iya. imannya. Nah, Seneng jadi dongeng. itu, Iya, Iya. harus Karena mereka seneng dongeng. Nah, Iya, kalau gitu sebelum kita berbuka nanti kita dengar dongeng dulu ya. Oke. benar. Ya, jadi kalau dongengnya ini namanya, kalau di dalam bahasa Arab namanya Ashabul Kahfi. Asap itu Apa itu artinya Pak Lidara? Asap kabul. Asap kabul. Asap kabul tuh? Ashabul Kabul. Kahfi. Tak kira asap kabur. Kalau ijab kabul itu mau kawin. Ini ashabul. Oh gitu. Waduh, salah toh. Ashabul Kahfinya bahasa Arab. Iya. Bahasa Inggrisnya Oh. The Seven Sleeper. Bahasa Oh. Indonesianya Sleeper. itu 7 penidur. Bahasa Jawanya Oh. sing ngewong pitu sare ning gua. Turu ning gua. Benar Saya ini ya Pak, kira Mas tuh- Ahmed. Saya kira tadi tuh Iya, yang wong- apa tadi Pak Lidara? Liper ya? Seven Sleeper. Tak kira Sleeper. lemper tadi lemper. Kalau lemper itu setan diisi ketan diisi setan, itu namanya lemper. Ada saja. Lemper itu dalamnya abon, enak itu lemper itu. Itu lemper. Malah senang yang dekat Pak Bom Bom. Jadi gini, ini adalah kalau Ashabul Kahfi ini kisah menceritakan 7 pemuda yang tertidur lelah di dalam goa selama 309 tahun. Nah, ini bahasa Waduh. Inggrisnya tuh. Ini bahasa Inggrisnya. Tidurnya pakai kasur apa enggak itu? Enggak, Tidurnya pakai pakai batu. kasur apa enggak? Namanya di goa ya pakai batu, ditemenin Oh, jin. batu. Iya. Oh, begitu tuh. Dulu belum ada kasur. Emangnya ada Itu ada anjingnya enggak Pak Udara? Tidurnya ada anjingnya enggak itu? Iya, Gak katanya ono. dongengnya mah nggak ada anjingnya. Cuma Hmm. ditambah-tambahin aja ada anjing. Lobo punya headset Lobo. Iya. Jadi zaman dulu itu untung belum ada siapa namanya Mbak Yuni penjual kasur. Jadi nggak Belum pakai ada. kasur. Belum ada. Jadi di sini kisah itu terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad. Para pemuda bersembunyi di dalam goa. Ada jadi nabi dari Arab, Nabi Muhammad namanya.
para pemuda ini bersembunyi di dalam Goa Rajib. Sekitar 8 km dari Aman katanya, Yordania katanya, ini ceritanya, dongengnya. Padahal dongeng yang sebenarnya, nah ini adalah mitologi atau dongeng dalam kisah Yahudi kuno yang dikenal dengan The Seven Sleeper. Dalam kisah ini namanya Maxalmena, dikenal dengan nama Maximilian. Nama ini merupakan asal mula sebutan nama modern dari Max dan Martin. Pak Max itu Pak ya. Kawan, iya, Pak Max. Maxalmena. Ya, Pak Max. Bukan Maximilianus. Ya termasuk Maximilianus tadi. Ya Maximilianus itu juga dongeng. Maximilianus itu dongeng. Oh dongeng juga toh. Ya, jadi dongeng. yang namanya Maximilianus akhirnya jadi dongeng karena di sini disebut Maxalmena atau Massimiliano. Nah, kisah dongeng yang sebenarnya adalah 7 pemuda yang tertidur dari Efesus. Boleh lagi Pak Lobo punya mic sama punya mic. Ibu Ros, Ibu Ros, mic-nya Ibu Ros. Aduh. Gimana aja. Nah, Gara-gara jadi iblis itu. Jadi 7 pemuda ini dari Efesus. Efesus itu sekarang di Turki. Ya, kemudian digolongkan ke dalam legenda mitologi atau dongeng. Ini adalah dongeng 1001 malam. Kerangka dari dasar cerita ini muncul dalam Gregorius de Tours, karena si Gregorius de Tours dari Tours ini yang menyebarkan kisah dongeng ini. Dia yang bercerita dongeng. Iya. Nah, ini dalam sejarah orang-orang Lombard, ya, daerah Lombard itu, ya daerah dekat Italia sana, ya, namanya yang mengarang itu karya Paulus sang diaken. Paulus memang hebat, terkenal. Ya. Paulus ini pasti orang pintar, yang namanya Paulus. Versi yang paling terkenal dari cerita ini muncul dalam karya Yakobus, ya, The Voragin, legenda emas. Lokasi gua itu konon berada di Turki pada saat masa kini. Jadi gua itu ada di daerah Turki. Jadi cerita ini pada masa pemerintahan Theodosius tahun 379-395, ya, seorang pemilik tanah memutuskan untuk membuka mulut gua yang tertutup atau disegel untuk dijadikan kandang sapinya pada waktu zaman Theodosius ini. Setelah dibuka, ia menemukan ke-7 pemuda itu sedang tidur di dalam gua. Kemudian mereka terbangun ketika gua itu dibuka. Dan dan merasa baru tidur sehari. Ya. Tidur tuh nggak makan toh? Nggak makan, mana ada sih orang tidur. Saya aja kalau tidur nggak bisa makan. Kalau makan. Oh, kalau Pak Bombom bisa toh? Kalau Pak Bombom bisa tuh. Nah itu dongeng. Berarti dongeng. Nah, salah seorang dari mereka kembali ke Efesus. Ia tercengang menyaksikan bangunan-bangunan dengan tanda salib di atasnya. Orang-orang yang ditemuinya tercengang ketika pemuda itu berusaha membeli makanan menggunakan mata uang lama dari pemerintahan Decius yang 300 tahun lalu. Betul. Jadi mereka lihat, loh, ini kok anak muda masih pakai koin yang 300 tahun lalu. Berarti ini orang kan zaman orang kuno. Itu padahal udah enggak, pada masa itu uang itu udah nggak laku. Nah, kemudian
uskup dipanggil untuk mewawancarai ketujuh pemuda itu. Nah, ketujuhnya menceritakan kisah ajaib itu. Nah, habis cerita meninggal, mati. Oh, pas habis cerita ya? Iya 300 tahun nggak makan. Jadi dia cuma mau ceritain, habis cerita dead. Langsung mati. Langsung mati. Saya pikir Bang Indra yang bercerita itu habis cerita langsung bangun. Iya, Pikiran mereka. saya Iya. yang bercerita itu begitu habis ceritanya dia langsung bangun. Habis begitu. begitu. Kira-kira gimana itu Pak? Ya, ini dia makanya coba kita lihat ya. Sementara versi-versi. Jadi di cerita dongeng ini banyak versinya. Oh Jadi gitu. masing-masing daerah, masing-masing negara ceritanya berbeda-beda. Sementara versi-versi paling awal dari legenda ini atau dongeng ini menyebar dari Efesus. Nah, Efesus itu sekarang di Turki. Apa dari apa? Yesus. Dari Yesus makanan melulu. Nah, ini maunya ngemil aja, jangan ngomong susu. Iya, nanti dia ini lagi cari lapar. Nah, terus oke. Kemudian sebuah kata kumbe Kristen, kata kumbe itu adalah satu ini ya, apa sih ya, yang bersejarah juga ya, situs bersejarah. Dihubungkan dengannya sehingga mengundang para peziarah. Jadi peziarah datang di kaki Gunung Pion namanya, atau Gunung Kolian dekat Efesus, kini namanya Selçuk, Turki. Nah, goa dari ketujuh pemuda yang tertidur dengan reruntuhan gereja yang dibangun di atasnya. Jadi cerita dongeng ada goa itu dibangun gereja di atasnya. Nah, Palidara. Ya. Palidara. Kenapa cerita dongeng selalu di dalam gua ya? Iya, karena dalam goa itu mereka mendapatkan ilham. Oh begitu. Gitu. Katanya mendapatkan ilham. Ya namanya juga dongeng. Ya, masuk akal. Ya, iya. lanjut. Jadi orang-orang yang di dalam goa katanya mendapat ilham itu dongeng. Pasti omong kosong. Betul. Apalagi mendapat wahyu itu omong kosong, itu dongeng. Lagi zombie kali. Iya. Karena di dalam goa itu pasti yang ditemuin cuma jin sama setan. Setan iblis. Ya. Jadi tertidur kemudian digali pada tahun 1927 sampai 1928. Penggalian ini mengungkapkan pula beberapa ratus makam yang berasal dari abad ke-5 dan ke-6. Ya, ketika digali pada tahun 1927. Nah, terdapat pula tulis-tulisan yang dipersembahkan kepada 7 pemuda ini sebagai legenda, ya, sebagai dongeng. Ya, di dinding-dinding gereja di makam tersebut, karena dongeng ini sudah menyebar, jadi di makam-makam itu tertulis juga kisah dongeng ini. Karena kisah dongeng ini ya seperti kita lah di sini, Sang Kuryang, terus itu ya Tangkuban Perahu, Malin Kundang. Nah itu walaupun Batu Badaun. ya terus Upik Abu, ya bawang putih, bawang merah, itu kan semua dongeng. Cinderella. Susunya ada Pak Negara, baru kelinting pada sejarah. Ya. Baru kelinting. Ya, gitu. Kelenting Terkenal itu baru kelinting. Iya. Si kelenting kuning kan? Beda Pak, baru kelinting. Itu naga yang jadi anak kecil itu loh. Buncit itu. Wah itu kalau dulu udah ketahuan pasti bisa jadi wahyu itu Pak. Iya. Mantap itu. Iya. Nah, oke. Gua tersebut sampai sekarang kalau kita ke sana, nah kebenaran berhubungan ini
bulan Oktober nanti kita ada wisata ke Turki ini. Kalau mau ikut nanti bisa sambil kita lihat. Jadi dari Turki terus ke Israel itu bulan Oktober nanti. Ya, bulan Oktober 2022 nanti. Ya, saya nanti bikin ini dulu, bikin brosurnya dulu nanti kita sebarkan. Oke. Gua tersebut masih diperlihatkan pada wisatawan. Namanya wisatawan bisa lihat. Ya, asal usulnya dari Suriah. Legenda ini muncul dalam beberapa sumber berbahasa Suriah. Ya, sebelum masa Gregorius. Kisah ini diceritakan kembali oleh Simeon Metaphrastes. Kisah ketujuh pemuda ini menjadi pokok ya, pada bentuk syair seorang penyair Edessa, Yakub dari Saruh. Nah, karena memang kalau yang pencinta dongeng, apalagi yang pencinta buku-buku dongeng, pasti mereka senang juga syair-syair, karena kalau dongeng itu pasti berisi juga syair-syair. Tapi Pak Lidara, ada yang mengakui itu, namanya Mister Jalan Lurus. Oh, ya itu dia. Bahwa itu benar dongeng masuk di dalam bukunya. Makanya nanti kita akan ke situ. Nah, kita lihat dulu. Kemudian Yakub dari Saruh meninggal tahun 521 yang diterbitkan di Sancta Sanctorum, sebuah versi abad ke-6 ya, dalam sebuah manuskrip Suriah di British Museum. Nah, ini ada buktinya dongeng ini ya, tersimpan di British Museum. Nah, ini tertulis di katalog Syria halaman 1090 menceritakan 8 orang. Kalau Suriah ini malah versinya 8 orang yang tertidur. Tambah anjing 9 dong. Jadi 9 namanya. Jadi dongeng yang di Suriah ini berkembang jadi 8 orang. Ada variasi yang besar tentang nama-nama mereka juga. Nah, itu tersimpan di British Museum. Sebuah versi Suriah lainnya, ada lagi versi lainnya dari Suriah, dicetak dalam, banyak versinya, makanya ini dongeng. Banyak versinya ya? Banyak. Jadi sebuah versi Suriah lainnya dicetak dalam Lens Anekdota 87 halaman 87. Lihat pula di Berhabrus Chronicle ya, 14 halaman 14 dan Asemani Biblical Biblio ya, dalam halaman 335. Penyebaran legenda ini dapat dengan cepat menyebar luas di seluruh dunia kekristenan pada waktu itu. Dipopulerkan di barat oleh Gregorius dari Tours dalam kumpulan kisah mujizatnya dari abad ke-6 akhir. De Gloria Martyrum, kemuliaan para syuhada pada waktu itu ya, karena orang Kristen pada waktu itu diburu ya, atau dibunuh oleh Kaisar Decius ini. Makanya banyak orang-orang Kristen yang tetap tetap mengikuti dan menjadi umat Tuhan Yesus. Mereka lari bersembunyi. Nah, Gregorius mengatakan bahwa ia memperoleh legenda itu dari seorang Suriah tertentu. Berarti ada seorang Suriah yang memang menguasai atau memahami legenda ini. Tapi cerita dongeng ini nggak ada masuk di Alkitab kan? Nggak ada, Pak. Ini kali nggak ada kan? Iya, ini menceritakan kisah
perburuannya. Kalau di Alkitab ceritanya bahwa rasul-rasul Yesus itulah yang diburu sampai dibunuh, diadu dengan singa, ada yang dibunuh dengan dipenggal, disalib terbalik. Jadi memang pada waktu itu umat-umat Kristen memang diburu, dipersekusi, dibunuh. Jadi pada abad ke-7 mitos ini semakin luas dibaca ketika pada waktu abad ke-7 ternyata masuk ke dalam buku yang namanya Al-Quran. Oh begitu. Ini dongengnya masuk ke dalam situ. Masuknya bagaimana? Saya nggak tahu masuknya bagaimana. Kok bisa ada di dalam situ? Nah, jadi ketika itulah kok kenapa bisa masuk? Nah, ketika mereka ini ceritanya pakaian mereka ya pemuda tadi yang bangun dari goa, pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka orang Romawi. Demikian kata Paulus. Dan tak ada seorang barbar setempat pun yang berani menyentuh mereka. Jadi nggak ada yang berani menyentuh ke-7 pemuda ini. Karena aneh. Karena selama perang salib, ya, tulang-tulang dari kuburan dekat Efesus yang diidentifikasi sebagai ke-7 pemuda ini dipindahkan ke Marseille. Katanya Prancis dalam sebuah peti mati dari batu besar. Nah, jadi pada waktu itu kekristenan kan diburu, diuber, ya. Nah, pada abad-abad pertama itu, jadi banyak termasuk ke-7 pemuda ini. Ke-7 pemuda ini juga termasuk yang diuber-uber oleh Kaisar Dionysius yang pada waktu itu untuk dibunuh. Makanya ke-7 pemuda ini karena dia masih sebagai orang Kristen tidak mau menjual imannya untuk menjadi pagan, mereka bersembunyi di dalam goa. Nah, kenapa mereka diuber-uber? Karena mereka harus melepaskan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi mereka diuber-uber, mereka bersembunyi. Ke-7 pemuda ini dimasukkan dalam kumpulan cerita legenda emas. Legenda emas itu dongeng emas. Buku yang paling populer pada abad pertengahan akhir yang menetapkan tanggal kebangkitan mereka katanya pada tahun 478 pada masa pemerintahan Theodosius. Nah, yang herannya cerita ini ketika masuk di sebuah buku dengan nama Sedikit lagi Mbak Yuni, bernama dalam bahasa Arab itu Ashabul Kahfi, kok bisa jadi tempatnya yang asalnya di Efesus atau Turki pindah ke Amat di Yordania. Terus kemudian rajanya namanya Dikianus, pada rajanya namanya Decius. Nah, ini dongeng yang dimasukkan ke dalam buku. Saya nggak tahu buku apa. Pada saat itu memerintahkan untuk memenang. Jadi dalam bahasa Arab, Seven Sleepers dirubah menjadi Ashabul Kahfi. Itulah cerita dongeng. Kenapa bisa ada jadi dongeng suci di dalam buku suci? Nah, ini yang kita mau tanya sama penjual kasur. Oh begitu, ceritanya begitu Pak Lidara. Wah mantap berarti itu ya. Iya. Makanya Pak Bombom kemarin tuh nyasar ke dunia ke negeri dongeng ya Pak Bombom kemarin. Iya, saya ketemu wanita-wanita tol sekali banyak di sana wanita tol. Pak. Ada kasur nggak? Ada kasur nggak? Ada kasur? Ada kasur cuma ada padang pasir. Oh, ya Pak. Shalom. Gak ada shalom. Shalom. Negara di sana nggak ada kasur, padang pasir, jadi sudah dempuk-dempuk.
Dara, Jadi ya, tentang Hanoman tuh nyata, masih di Belanda Hanomannya. Cerita oh Hanoman. Hanoman, oh ada, Iya, yang kerah putih tuh. oh ada, Ada masih. oh berarti itu Saya sendiri. dongeng. Aduh, ternyata Hanoman yang bukan dongeng, ada aslinya. Jadi begitu ya. Jadi cerita daripada dongeng 1001 malam ini yang namanya Seven Sleepers macam-macam versinya, ada yang 8, ada yang 7, ada yang 9. Nah, kemudian tidak pernah ada yang pakai anjing. Berarti ibaratnya nasi goreng saja spesial. Nah, kok tiba-tiba ada buku di dalamnya ada cerita ini 7 orang plus anjing. Berarti itu nasi goreng spesial pakai telur, ditambah-tambahin telur. Padahal aslinya nggak pernah ada anjing. Kok tiba-tiba anjing masuk? Dari mana itu anjing? Ini yang mesti kita cari tahu. Kok ini anjing nekat banget masuk ke dalam goa? Ya ini harus tanya dulu Pak Lidara. Siapa yang kehilangan anjing Pak Lidara? Ini harus apa? Saya, anjing 1 ekor. Anjing saya hilang. Masuk ini gak ketemu Pak. Berarti anjing ada di dalam. Kayaknya Berarti kemarin saya lihat anjing saya dibawa sama itu orang pakai kain kasur kayaknya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kisah dongeng ini memang menyebar di seluruh dunia. Nah, versinya banyak-banyak, ada versi berbeda-beda. Nah, ketika masuk ke buku, sebuah buku yang katanya buku suci, kok jadi ada tambahan anjing? Apa ini bonus? Apa ini dongeng tambahan atau gimana? Nah, itu yang kita cari tahu. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Mungkin itu anjingnya kita Ever itu yang lepas. Gak bosan ya Pak Lidara mendongeng aja nih. Gantian orang ngomong lah. Ini penting ini. Panas kayak begitu mau mendongeng. Kasur yang mau beli kasur. Kan dongeng enak. Pak Lidara kalau mau dongeng itu nanti malam, dongeng sebelum tidur, bukan panas-panas buta, panas-panas. Begini mau dongeng. Tapi kan teman-teman mau cerita, mau denger dongeng. Iya kan nanti malam gue Pak Lidara dongeng sebelum tidur. Itu dulu biar ini. Cuma gak didengar orang. Berorangnya cipok. Blackie saya, Blackie. Nah tuh Pak Lidara cerita panjang. Pak Lidara, Kenapa? panjang kali lebar kali tinggi cerita itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu dongeng kenapa bisa masuk ke buku suci, itu yang ditanya. Nah, namanya juga dongeng Pak Lidara. Tapi sekarang ada lagi yang dongeng lagi viral, masa nggak dibahas-bahas sih Pak Lidara? Dongeng lagi viral nih sekarang nih, se-Indonesia nih. Dongeng yang Dongeng lagi viral justru kalau janda banyak. Yuni sendiri kan janda. Kan namanya